Tes tes tes. Jadi ada video yang nongol di beranda short saya. Video itu berisi sosok yang kebetulan dokter yang dengan penuh percaya diri itu mengatakan penelitian saya ini propaganda karena berangkat dari keyakinan, bukan dari keraguan. Teman-teman, apa yang dikerjakan Rumail Abbas itu bukanlah sesuatu yang ilmiah, bukan kerja ilmiah. Kerja ilmiah itu kita mulai dengan salah satu diantaranya keraguan atau ketidaktahuan. Dalam kasus Nasabah Alawi ini, Rumail Abbas dan kawan-kawan itu mulainya dengan keyakinan, bukti dicari belakangan. Nah, itu bukan kerja ilmiah itu propaganda, pasti cari picking. Saya akhirnya dituduh hanya mencari data yang memperkuat keyakinan saya, sementara bukti yang meruntuhkan keyakinan saya akan saya abaikan. Sebaliknya, Ki Imad, tokoh utama dalam kasus pembatalan nasab habaib, begitu dipuji karena dianggap berangkat dari keraguan, menguji hipotesis kedua sisi, dan merujuk pada data DNA. Bagi penonton awam, tuduhan ini terdengar sederhana, bahkan mungkin terdengar sangat logis. Tapi bagi saya, klaim semacam ini justru membuka pertanyaan mendasar. Apakah benar kerja ilmiah hanya sah bila lahir dari keraguan? Dan apakah benar keyakinan awal itu otomatis menjadikan penelitian menjadi propaganda? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang mendorong saya membuat podcast ini bukan untuk membela diri, melainkan untuk menunjukkan kepada netizen bahwa para pembatal nasab ini kerap memakai kedok skeptisisme dan jargon-jargon saintifik, padahal mereka sendiri tidak menerapkannya dengan baik. Bagi yang baru mampir, perkenalkan nama saya Romel Abbas, saya seorang Nahdien, Gusdurian, dan juga historian. Jadi silakan subscribe dan follow channel ini. Saya mengucapkan selamat datang di channel Pamanjangan Tor. Saya ingin memulainya dengan seadil mungkin ya, bahwa ada benarnya jika orang itu khawatir keyakinan awal bisa melahirkan bias konfirmasi. Kita semua tahu bahwa manusia itu kan punya kecenderungan memilih bukti yang mendukung apa yang mereka yakini dan mengabaikan apa yang mengganggu. Inilah mengapa sebagian orang itu menyimpulkan bahwa keraguan adalah sikap ilmiah dan keyakinan adalah akar propaganda. Tapi logika ini hanya separuh jalan ya. Masalahnya itu bukan apakah peneliti punya keyakinan atau tidak, melainkan apakah keyakinan itu mau diseret dan dipertaruhkan dalam meja prosedur yang memungkinkan keyakinan itu dipatahkan. Di sini bahasa sehari-hari itu bisa memberi petunjuk. Ragu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, udah saya cek tadi itu berarti kurang percaya. Sementara yakin berarti sungguh percaya. Keraguan dengan demikian tetaplah sejenis keyakinan negatif. Orang yang ragu pada dasarnya kan orang yang percaya bahwa klaim yang ia hadapi sekarang itu kan keliru. Jadi baik yakin maupun ragu itu kan ya sama-sama bentuk keyakinan. Selanjutnya, yang membedakan ilmiah dan tidak ilmiah itu bukanlah perasaan batin itu sendiri, melainkan apakah perasaan tersebut akhirnya diterjemahkan ke dalam klaim yang bisa diuji dan bisa dikelirukan. Inilah yang ditegaskan Karl Popper bahwa garis pembatas antara sains dan penalaran lain adalah falsiabilitas, yaitu keberanian menyatakan klaim yang bisa dipatahkan. Newton misalnya, dia percaya penuh dengan teorinya tentang gravitasi, tapi ketika prediksi orbit Merkurius itu tidak sesuai, celah itu akhirnya akan terbuka. Einstein masuk dengan relativitas umum, mengajukan klaim berisiko dan akhirnya diuji lewat observasi gerhana. Saya dapat informasi itu di Crook ya. Jadi keyakinan mereka berdua itu kan sepenuhnya tidak jadi masalah. Justru karena klaimnya itu bisa dipatahkan, klaim keduanya menjadi sangat ilmiah. Makanya andaikan benar saya itu memulai penelitian ini dengan sebuah keyakinan, andaikan itu benar, selama saya membuka titik di mana klaim itu bisa runtuh, ya penelitian saya tetap sah. Terus kerangka lain datang dari epistemologi Bayesian. Sains modern itu kan memandang keyakinan awal dengan istilah prior. Dia bukan istilah untuk dosa intelektual, melainkan titik mulai yang harus dideklarasikan seorang peneliti sebagai keyakinan awal. Seorang dokter misalnya, dia menduga pasiennya itu flu karena ada demam dan batuk. Itulah yang disebut dengan prior atau keyakinan awal yang mendorongnya untuk uji laboratorium. Begitu hasil labnya keluar, ia akhirnya memperbarui dugaannya. Bisa jadi ini karena influenza, bisa karena radang, atau mungkin infeksi lain yang tidak ada hubungannya dengan flu. Tanpa prior, dokter itu tidak tahu
tahu harus memulai dari mana. Prinsipnya sama seperti penelitian. Keyakinan awal itu kan perlu ada, tapi ia harus terbuka untuk diperbarui begitu data yang lebih benar itu sudah datang. Inilah mengapa praktek seperti praregistrasi hipotesis, analisis buta, hingga laporan hasil negatif itu begitu penting. Mereka akan menahan keyakinan awal agar tidak bertransformasi jadi pembenaran semata. Saya kemarin baru baca sebuah artikel ditulis oleh John Ioannidis. Dia memperingatkan lewat artikelnya yang berjudul Why Most Published Research Findings Are False. Dia menunjukkan bahwa banyak hasil penelitian itu gagal bukan karena sainsnya cacat, melainkan karena pengelolaan priornya sangat buruk. Ukuran sampelnya kecil dan ada bias publikasi. Dengan kata lain, masalah itu bukan karena peneliti punya keyakinan, tapi karena keyakinan itu tidak dikalibrasi atau tidak diatur dan tidak dikelola dengan benar. Jadi kesimpulannya cukup jelas ya, bahwa sains yang sehat itu justru menuntut keyakinan awal atau prior yang eksplisit agar dia bisa diuji dan diteliti, bukannya disembunyikan. Dari titik ini, klaim bahwa keyakinan itu sama dengan propaganda, ya jadi runtuh. Yang menentukan ilmiah tidaknya penelitian itu bukan keadaan batin penelitinya, melainkan apakah hipotesisnya itu berani dibuka pada koreksi atau tidak. Keraguan itu, kawan-kawan, tanpa mekanisme uji, ya sama mandulnya dengan keyakinan yang menolak bukti. Karena sains itu menjadi lebih hidup dari keberanian memaparkan klaim ke meja bantahan, bukan dari deklarasi kosong bahwa kita ragu atau kita yakin. Sekarang kita beralih ke kasus spesifik. Benarkah Kiai Imad itu dalam membatalkan nasab habaib jauh lebih ilmiah daripada saya? Nah, kalau kalimat tuh, malah ilmiah. Makanya kerja Rumah Labas dan kawan-kawan tuh bukan kerja ilmiah, itu propaganda. Mencari pembenaran, bukan mencari kebenaran. Semua orang yang mengikuti isu ini kayaknya tahu bahwa Ki Imad itu punya pijakan argumen yang paling fenomenal bahwa nama Ubaid dan juga Ubaidillah baru dimunculkan pada tahun 895 Hijriah oleh Ali bin Abi Bakar As-Sakran. Jika benar, maka ada jarak 550 tahun yang tak terisi dalam rantai nasab Bani Alawi atau Habaib. Inilah alasan kenapa saya tertarik melakukan penelitian karena klaim ini cukup bombastis dan bisa difalsifikasi. Jadi jika ada bukti sahih sebelum 895 Hijriah yang menyebut Ubaid atau Ubaidillah, maka klaim tersebut gugur. Dan memang setidaknya ada 4 saksi penting yang mematahkan klaim itu. Sekitar tahun 833 Hijriah, Al-Ahdal itu rampung menulis Tuhfatul Zaman dan menyebut Ali bin Jadid sebagai keturunan Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. Kitab ini selesai ditulis ketika Ali bin Abi Bakar As-Sakran itu baru berusia sekitar 14-15 tahun. Lantas manuskrip Ajurus Syafaf yang ditulis pada tahun 820 Hijriah juga mencatat jalur Ali Khalid Qasam sampai Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. Ketika manuskrip ini baru ditulis oleh Al-Khatib, usia Ali bin Abi Bakar As-Sakran itu baru berusia 2-3 tahunan. Kemudian Jamaluddin Gusyar Al-Hadrami, seorang syekh yang hidup di tahun 700-an Hijriah dan kemungkinan besar wafat di tahun 800-an Hijriah, menyebut silsilah Muhammad Faqih Al-Muqaddam itu sampai Ubaid bin Ahmad bin Isa di dalam syair. Dan Ibn Hasan yang wafat tahun 818 Hijriah menulis jalur Muhammad Faqih Al-Muqaddam sampai Ubaid bin Ahmad bin Isa. Ketika Ibn Hasan wafat, Ali bin Abi Bakar As-Sakran itu baru lahir ke dunia. Nah, dalam kajian sejarah, 4 bukti ini membentuk yang dalam istilah sejarah itu terminus antiquum. Nama Ubaidillah dan Ubaid itu sudah hidup jauh sebelum tahun 800-an. Alih-alih jauh sebelum Ali bin Abi Bakar As-Sakran itu muncul ke dunia ini. Pertanyaannya, apakah ada bukti pra 895 Hijriah yang menyebut Ubaid dan Ubaidillah atau Abdullah? Ada, minimal jumlahnya ada 4 dan 2 tahun lalu sudah saya publikasikan di archive. Maka klaim Ki Imad bahwa nama itu baru muncul 895 itu kan tidak lagi bertahan. Jika Ki Imad konsisten pada falsiabilitas dan standar penelitian ilmiah modern, seharusnya klaim bahwa nama itu dimulai tahun 895 langsung tertolak dan dia revisi sendiri. Tapi apa yang terjadi sampai sekarang? Pertama, saya masih ingat betul ya, Ki Imad itu masih kekeh bahwa manuskrip Ajurus Syafaf itu manuskrip yang palsu karena baru disalin sekitar 50-an tahun yang lalu. Saya kira ini udah sangat lucu ya karena manuskrip Ajurus Syafaf itu jumlahnya ada 3 di dunia ini dan saya punya 2. Ki Imad itu sudah saya kasih tahu bahwa manuskrip Ajurus Syafaf itu ada yang disalin dan yang saya miliki disalin tahun 1200-an Hijriah dan ada banyak bukti yang memvalidasi naskah ini otentik milik Abdurrahman Al-Khatib yang wafat tahun 855 Hijriah. Selanjutnya yang kedua, kitab Tuhfatul Zaman itu bagi Ki Imad tidak bisa dipercaya karena ditahqiq dan
diterbitkan oleh Abdullah Al-Habsyi Ba'alawi. Ini juga tak kalah lucu, seakan-akan afiliasi itu otomatis membatalkan seluruh isi kitab ini. Dalam standar ilmiah, kredibilitas itu kan diuji dari saling silang sumber, bukan dengan siapa muhakik dan siapa penerbitnya. Saya punya pikiran untuk mengulasnya lebih dalam. Kemudian yang ketiga, Ki Imad itu menyebut Jamaluddin Husyar sebagai tokoh yang majhul. Kawan-kawan, orang Hadramaut itu kan suka berpuisi dan di dalamnya itu sering memuat data onomastik yang bila selaras dengan bukti yang lain tetap sah dipertimbangkan sebagai sumber historis. Keempat, Ki Imad menuduh manuskrip Ibn Hasan palsu karena baru ditemukan Dr. Ba'azib di masa-masa sekarang. Tambah Ki Imad, dulu itu ada Ba'alawi namanya Asyili mencari-cari naskah ini dan tidak pernah ketemu dimanapun. Bagi Ki Imad, sangat mencurigakan ketika Dr. Ba'azib itu tiba-tiba menemukan naskah ini di masa sekarang. Inilah sanggahan yang bagi saya itu paling ultimate lucunya. Sebelum Ba'azib punya, saya sudah memilikinya lewat bantuan kolega saya di Oxford. Setelah mendapatkannya, saya berpikir bahwa pantas saja Shelley itu tidak menemukannya. Lawang manuskrip ini kan disimpan di Bodleian Libraries di Inggris, bukan di Yaman. Penemuan manuskrip di masa belakangan itu sudah sangat wajar dalam dunia filologi. Banyak kok manuskrip kuno itu kembali muncul, ya salah satu alasannya karena katalogisasi modern itu sudah ada. Sebenarnya Ki Imad itu mengaca pada kasus Asyajarah Al-Mubarakah yang konon ditulis sebelum tahun 606 Hijriah, disalin tahun 800-an Hijriah oleh Wahid bin Syamsuddin. Tidak ada yang tahu Fakhruddin Ar-Razi ini benar-benar penulis aslinya atau bukan. Namun pada tahun 1980-an atau 800 tahun kemudian, baru ditemukan oleh Syihabuddin Al-Mar'ashi di Topkapi, Istanbul, Turki. Memalsu-malsukan manuskrip itu kan sudah sering dan jadi kebiasaan Ki Imad. Tanpa tahu diri bahwa menuduh itu perbuatan dosa, Ki Imad kan pernah menuduh kitab Abnaul Imam sebagai karangan Yusuf Jamalulel yang menerbitkannya di Saudi. Ternyata fakta mengejutkan itu saya temui di Damaskus, bahwa ada kitab yang judulnya sama dan diterbitkan 4 tahun lebih awal sebelum Yusuf Jamalulel itu menerbitkannya di Saudi. Seluruh isi kitab Abnaul Imam versi Saudi dan juga Damaskus ini setelah saya cek keduanya secara konfrontatif, ternyata 100% sama. Dan menurut muhakiknya sendiri, sekitar 70 tahunan sebelum mereka berdua menerbitkannya di Damaskus, sudah ada kitab dengan judul dan isi yang sama di Palestina. Artinya, jauh sebelum Yusuf Jamalulel lahir, kitab Abnaul Imam itu sudah beredar. Dan semua kitab Abnaul Imam versi manapun, ternyata berdasarkan manuskrip Ibn Sodakoh yang disalin tahun 1165. Dalam tradisi ilmiah kawan-kawan, kesalahan itu bukan jadi aib, asalkan berani direvisi. Yang jadi bencana adalah ketika Ki Imad sudah mulai menuduh dan tuduhan itu sudah terbukti sebagai fitnah, sekalipun ia itu nggak pernah berani mencabut omongannya, tidak ada klarifikasi, tidak mau mengoreksi, dan tetap beroperasi di media sosial sambil bilang nasab ini batal. Saya itu tidak begitu peduli Anda percaya nasab alawi sahih atau tidak, bukan rukun iman juga. Tapi saya itu cukup peduli dengan orang-orang yang termakan omongan Ki Imad hanya karena ada dukungan dari doktor yang menyebut penelitian Ki Imad ini ilmiah, bahkan lebih ilmiah dari penelitian siapapun. Ini sih bukan ucapan dokter yang mengerti marwah sebuah penelitian. Ini ya ucapan dokter yang nyambi jadi loyalis. Ngasih tahu loyalis kok kayaknya agak susah ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya Romalabas, ini Pemanjang Ator. Sampai jumpa.